Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SPK Rans. Di video kali ini kami akan membahas sejarah tentang Dua Maung Panjalu. Ke arah selatan dari Panjalu ada kerajaan Sunda tertua, yaitu Kawali. Terdapat prasasti batu tulis dan bisa sekalian berziarah di makam Adipati Singacala dan Pangeran Usman. Keduanya sama-sama utusan Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan Tatar Kawali. Selain dikenal berkat situs Lengkong dan upacara adat Nyangku, Panjalu Ciamis juga dikenal dengan mitos Maung Panjalunya. Mitos ini berkembang di kalangan masyarakat Panjalu zaman dulu dan mungkin masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Dikutip dari buku Babad Panjalu, orang Panjalu yang keturunan Panjalu dicirikan dengan kuku tangannya yang mirip kuku harimau. Dan apabila bertemu dengan harimau betulan, maka si harimau betulan akan ketakutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mitos Dua Maung Panjalu berasal dari cerita Babad, yaitu Babad Panjalu. Alkisah, seorang putri kerajaan Sunda Pajajaran yang bernama Dewi Sucilarang dipinang oleh seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Pangeran Gajah Wulung. Setelah menikah, sang putri pun diboyong ke Majapahit oleh sang suami yang disebut dalam kisah tradisional sebagai putra dari Prabu Brawijaya. Beberapa waktu kemudian, sang putri mengandung. Nampaknya ia tak terlalu betah di Majapahit. Maka ketika kandungannya mendekati usia melahirkan, ia meminta izin untuk dapat melahirkan di tanah kelahirannya, yaitu Sunda. Meski berat hati, Pangeran Gajah Wulung mengizinkan permintaannya tersebut. Maka diperintahkanlah sepasukan untuk mengantar Dewi Sucilarang ke Pajajaran. Menjalani perjalanan yang sangat panjang tersebut, di tempat-tempat yang aman dan nyaman, rombongan kerap berhenti untuk beristirahat. Hal tersebut juga dilakukan ketika memasuki kawasan hutan Panumbang yang pada saat itu masih wilayah kerajaan Panjalu. Di sebuah tempat iring-iringan memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak diduga di tempat tersebut sang putri melahirkan sepasang anak kembar. Meski dalam keadaannya darurat, kedua bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Yang laki-laki kemudian dinamakan Bongbang Larang dan yang perempuan dinamakan Bongbang Kancana. Selesai persalinan, ari-ari kedua bayi dimasukkan ke dalam sebuah pendil tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Beberapa hari kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan hingga sampai di Keraton Pajajaran. Singkat cerita, kedua anak kembar tersebut kemudian tumbuh di Keraton Pajajaran. Prabu Siliwangi sang kakek sangat menyayangi mereka. Namun semakin beranjak remaja, ada perasaan yang terus mengganggu pikiran mereka, yaitu keinginan untuk bertemu dengan sang ayah di kerajaan Majapahit. Karena usia mereka masih kecil, sang kakek Prabu Siliwangi tidak mengizinkan keduanya untuk pergi, menunggu hingga usia mereka dewasa. Namun rasa penasaran terus mengganggu pikiran kedua remaja tersebut. Akhirnya keduanya sepakat untuk pergi dengan diam-diam. Maka pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah mereka meninggalkan keraton menuju ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawal. Karena merasa lelah dan haus, di tempat tersebut keduanya berhenti untuk beristirahat. Ketika mencari sumber air, kedua remaja tersebut menemukan sebuah pendil di atas sebuah batu besar.
Ternyata pendil tersebut adalah tempat menyimpan ari-ari mereka ketika mereka lahir dulu. Tentu saja mereka tak mengetahuinya. Melihat pendil tersebut berisi air, Bongbang Larang yang sangat kehausan langsung meminumnya dengan mendekatkan pendil ke mulutnya. Namun keajaiban terjadi. Kepala pendil tersebut tiba-tiba membesar dan mencaplok kepala Bongbang Larang sehingga tidak bisa dilepas. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Bongbang Kancana kemudian menuntun sang kakak untuk mencari pertolongan. Mereka berjalan terus ke arah timur sehingga bertemu seorang kakek yang bernama Aki Ganjar. Oleh kakek tersebut, keduanya disarankan untuk menemui seseorang sakti yang tinggal di utara. Orang tersebut bernama Aki Garahang. Beliau adalah seorang pendeta Hindu bergelar Pandita Gunawisesa Wiku Trenggana. Kemudian oleh Aki Garahang, pendil tersebut dipecahkan dengan sebuah kujang sehingga terbelah menjadi dua. Konon, kujang tersebut sampai kini masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Keajaiban kembali terjadi. Pendil yang terbelah dua itu kemudian membentuk sebuah selokan dan kulah. Selokan tersebut selanjutnya dinamakan Cipangbuangan, sedangkan kulahnya dinamakan Pangbuangan. Sebagai ungkapan terima kasih, kedua remaja kembar itu pun memutuskan untuk mengabdi di Padepokan Aki Garahang sebelum melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Suatu hari Aki Garahang hendak bepergian untuk sebuah keperluan. Untuk itu ia menitipkan padepokannya kepada Bongbang Larang dan Bongbang Kancana. Sebelum pergi, sang pendeta berpesan agar kedua remaja tersebut tidak mendekati kulah Pangbuangan yang letaknya tidak jauh dari padepokan tersebut. Namun larangan itu tidak diindahkan oleh kedua remaja tersebut. Sepeninggal sang pendeta, keduanya tidak bisa menahan diri untuk mendatangi kulah terlarang itu. Singkat cerita, betapa terkejut keduanya. Kemudian saat Bongbang Larang naik ke darat, wajah dan seluruh tubuhnya telah ditumbuhi bulu lebat seperti seekor harimau. Demikian juga dengan Bongbang Kencana. Ketika melihat tubuhnya di permukaan air itu, wajahnya telah berubah sehingga tak sadar menceburkan diri ke dalam kulah. Keduanya pun kini berubah menjadi dua ekor harimau kembar, jantan dan betina. Kedua anak harimau jejadian itu kemudian berjalan tak tentu arah hingga sampai di Cipanjalu, yang merupakan kebun milik Keraton Panjalu yang ditanami aneka sayuran dan buah-buahan. Di bagian hilirnya terdapat pancuran tempat pemandian keluarga kerajaan. Ketika sedang berjalan di kebun tersebut, kaki mereka tak sengaja terjerat oleh sulur-sulur tanaman paria oyong, sehingga jatuh ke dalam gaul atau saluran air tertutup terbuat dari batang pohon enau yang dilubangi. Hal itu menyebabkan aliran air ke pemandian di bagian hilir tersumbat oleh tubuh mereka. Keesokan harinya, Prabu Sanghyang Cakradewa terheran-heran ketika melihat pancuran di pemandiannya tidak mengeluarkan air. Ketika diperiksa, ia sangat terkejut melihat ada dua harimau kecil yang menyumbat saluran air. Hampir saja kedua harimau itu dibunuh oleh sang Prabu karena khawatir membahayakan masyarakat. Namun setelah mengetahui bahwa keduanya adalah jelmaan putra-putri kerajaan Pajajaran, sang Prabu menjadi iba. Ia pun kemudian menyelamatkan keduanya dari himpitan saluran air itu. Sebagai tanda terima kasih, kedua harimau itu bersumpah di hadapan sang Prabu untuk tidak mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan bila diperlukan, mereka bersedia datang menolong dan melindungi orang Panjalu yang berada dalam kesulitan. Namun terdapat kekecualian. Perlindungan tidak akan diberikan kepada mereka yang meminum air dengan cara menenggak langsung dari tempat air minum, dan yang menanam atau memakan paria oyong, serta yang membuat gaul saluran air tertutup. Dua maung Panjalu tidak akan menolongnya.
Selanjutnya, kedua harimau kembar itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di keraton Majapahit, di mana sang ayah ternyata telah bertahta sebagai raja. Sang Prabu sangat terharu dengan kisah perjalanan kedua putra-putri kembarnya. Ia kemudian memerintahkan Bongbang Larang untuk menjadi penjaga di keraton Pajajaran. Sedangkan Bongbang Kancana diberi tugas untuk menjaga keraton Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu, kedua saudara kembar ini diperkenankan untuk saling menjenguk. Maka menurut kepercayaan masyarakat Panjalu zaman dahulu, kedua harimau Maung Panjalu tersebut akan berkeliaran untuk saling menjenguk pada setiap bulan Maulud. Nah, begitulah sekilas sejarah dua Maung Panjalu. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan semoga bermanfaat, dan tunggu video selanjutnya.